Assalamualaikum, hello YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir dari Fun2Share. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas otomotif dan juga elektronik, mulai dari review dan juga perawatannya. So buat kalian yang tertarik dengan channel ini, support kami selalu dengan menekan tombol subscribe-nya di bawah. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat campuran resin fiber. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu resin fiber adalah bahan yang digunakan untuk membuat material yang solid. Contohnya, kita bisa membuat patung, kursi, meja, bodi motor, dan juga bodi mobil sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Sekarang kita akan mulai membahas dari peralatan dan juga bahan apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan resin fiber ini. Yang pertama di sini kita punya resin buram atau butek. Sebenarnya selain resin ini ada juga jenis-jenis resin lainnya, seperti likal, bening, epoksi, dan lain-lainnya. Namun perlu diketahui, resin fiber ini memiliki kuantitas yang paling banyak dan juga paling murah di antara semuanya. Jadi untuk penggunaan yang tidak terlalu spesifik, contohnya pembentukan bodi yang akan kita cat, kita bisa menggunakan resin fiber ini. Berbeda dengan likal dan juga bening atau epoksi. Semuanya punya tujuan yang berbeda. Contohnya dalam pembuatan mika yang diperlukan tingkat kebeningan yang tinggi. Yang kedua, kita punya wadah untuk melakukan pencampuran dan juga kita punya alat untuk pengadukan. Kita bisa menggunakan apa saja untuk alat pengadukan ini. Selanjutnya, kita punya katalis. Katalis ini adalah material yang berfungsi untuk membantu proses pengkristalisasian dari resin. Yang keempat, di sini kita ada sarung tangan. Namun saya lebih rekomendasikan sarung tangan yang berbahan rubber karena bahan rubber tidak terlalu mudah lengket dengan campuran resin. Selanjutnya yang kelima di sini ada talak. Talak adalah filler yang digunakan untuk mencampur dan menambahkan kuantitas dari campuran resin dan juga katalis. Yang ketujuh adalah fiberglass. Fiberglass ini adalah kain yang terbuat dari serat kaca. Jadi kita perlu berhati-hati dalam penggunaan fiberglass ini. Karena jika fiberglass ini terhirup dan masuk ke dalam paru-paru kita, itu akan membahayakan kesehatan dari paru-paru kita. Sebenarnya selain fiberglass ada juga jenis serat lain yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah carbon fiber. Namun antara fiberglass dan juga carbon fiber memiliki harga yang terpaut jauh, yakni hingga 10 kali lipatnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pencampuran. Pertama-tama kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu agar resin tidak melekat pada tangan secara langsung. Selanjutnya kita tuangkan resin sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita berikan talak dengan takaran seperlunya juga. Secara merata. Setelah talak dan juga resin tercampur dengan rata, selanjutnya kita berikan katalis dengan perbandingan resin dan katalis 1:100. Berhubungan kita tidak menggunakan gelas ukur, jadi kita berikan secukupnya saja sesuai perkiraan. Setelah itu kita aduk lagi. Sudah selesai. Nah, di sini kita punya model yang sudah dibentuk secara acak yang akan kita jadikan base
molding untuk campuran resin ini. Namun, sebelum kita gunakan, kita harus melapisnya terlebih dahulu dengan aluminium foil. Karena jika kita tidak melapisnya, maka udara lembab dari adonan ini akan menguap dan membuat resin menjadi sulit untuk mengering. Selanjutnya kita oleskan resin fiber ini ke atas permukaan molding. Setelah semua resin telah kita tuangkan, selanjutnya kita akan menunggu hingga adonan ini mengeras. Untuk proses pengeringan biasanya memakan waktu 10 menit atau bahkan beberapa jam tergantung dari seberapa banyak katalis yang kita gunakan dan material dari base molding yang kita gunakan. Nah, ini dia hasil resin fiber yang sudah kering. Bisa kita buka. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa keluarkan tanah liat ini. Kita keluarkan tanah liat ini. Nah, ini dia hasil dari resin fiber yang kita buat dari molding tanah liat. Oh, tajam. Kawan-kawan juga perlu berhati-hati dengan duri yang dihasilkan dari proses pengeringan resin fiber yang menggunakan fiberglass. Karena bagian dari ujung fiberglass yang tidak melekat dengan resin bisa menjadi duri yang cukup tajam. Bahkan sangat tajam. Oleh itu kita perlu berhati-hati dan saya merekomendasikan kita menggunakan sarung tangan dalam proses pengerjaannya. Kurang lebih seperti itulah proses dari pembuatan resin fiber. Mungkin sekian saja tutorial yang bisa kami sharing mengenai resin fiber. Pada kesempatan kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah atau DM IG pribadi saya agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar kami dapat membangun channel ini ke arah yang lebih baik. See you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.